Baik, Shalom, Bapak dosen. Ah, saya atas nama Puri Fajar Alexander Ati. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas RPP yang Bapak berikan kepada kami. Itu implementasi RPP PJOK fase E dengan backward design pembelajaran bola basket terintegrasi, gerak spesifik, dan taktik kelompok. Tahap yang pertama itu ada decide result. Menetapkan tujuan yang berfokus pada gagasan besar atau big ideas, pemahaman gerak taktis secara kritis. Kita masuk dalam tujuan pembelajaran dan justifikasi. Sini poin yang pertama itu established goal. Itu menerapkan gerak spesifik, mampu merangkai dribbling, passing, dan layup dalam situasi permainan modifikasi dinamis. Di sini siswa tidak lagi melakukan latihan teknik secara terpisah atau statis seperti melakukan passing berpasangan tanpa bergerak atau melakukan dribble di tempat. Targetnya adalah meringkai ketiga gerakan dribbling, passing, dan layup shoot secara berkesinambungan dan mengalir dalam satu rangkaian aksi. Yang keduanya, mengembangkan strategi, merancang strategi gerak berkelompok untuk membongkar dan melewati pertahanan lawan secara cerdas. Fokus tujuan ini bergeser dari kecakapan individu ke kecakapan taktis kelompok siswa. Tidak dituntut untuk berpikir cerdas dan dalam merancang dan mengeksekusi pola serangan kolektif. Tetapi siswa belajar memahami konsep manipulasi ruang seperti taktik yang berfokus untuk pertahanan lawan. Tujuannya agar tim bisa menciptakan posisi ideal dan ruang kosong yang aman untuk mencetak angka tanpa harus memaksakan aksi individu yang monoton. Ini poin yang penjelasan yang kedua ya. Poinnya adalah analisis dan latar belakang. Landasan CP 5.1 fase E, pembelajaran beralih dari penguasaan teknik dasar yang kaku ke adaptasi gerak taktis dinamis atau open skill. Dalam penjelasan ini berdasarkan capaian pembelajaran, orientasi pembelajaran PJOK mengalami transformasi besar. Pembelajaran yang konvensional atau tradisional biasanya bersifat kaku dan hanya berfokus pada keindahan atau kebenaran mekanika gerak di ruang terisolasi. Dua adalah urgensi siswa. Melatih ketangkasan pemecahan masalah motorik instan di bawah tekanan pertahanan aktif lawan. Permainan basket dengan tekanan pertahanan aktif memaksa otak siswa untuk bekerja cepat dalam melakukan pemecahan masalah secara instan. Kita ke slide-nya yang berikut, yaitu
pemahaman, dan pertanyaan esensial. Pemahaman ini ada yang pertama, big ideas. Kombinasi gerak spesifik yang presisi dan membaca ruang kosong secara berkelompok adalah kunci membongkar taktik pertahanan lawan. Sini siswa belajar melihat lapangan secara makro atau mengenali kemana lawan bergerak dan mendeteksi wilayah yang longgar atau ruang kosong lalu mengeksploitasinya secara berkelompok lewat strategi seperti berbagi ruang atau space creation dan memindahkan bola dengan cepat. Yang kedua ada miskonsepsi. Seringkali siswa beranggapan mencetak skor hanya mengandalkan skill individu, sehingga mengabaikan dinamika kerjasama tim. Ini juga adalah tantangan terbesar seorang guru PJOK di dalam lapangan. Banyak siswa, terutama yang memiliki kemampuan fisik menonjol atau merasa bahwa permainan bola basket adalah tentang aksi pamer kemampuan, seperti menggiring bola sendiri, melewati semua lawan untuk mencetak angka. Akibatnya, alur serangan menjadi monoton, mudah dipatahkan oleh tim bertahan yang solid, dan membuat anggota tim yang lain menjadi pasif. 3. Pertanyaan kunci. Bagaimana cara kita memanipulasi pertahanan lawan untuk menciptakan ruang ideal dalam mengeksekusi tembakan line up? Pertanyaan ini bukan tipe pertanyaan yang membutuhkan jawaban atau hafalan, melainkan sebuah stimulan kognitif. Pertanyaan esensial ini dilemparkan kepada siswa untuk memicu diskusi, memancing rasa ingin tahu, dan memandu proses pencarian taktik mereka selama latihan berlangsung. Dalam slide-nya yang berikut yaitu pengetahuan dan keterampilan target. Yang pertama, pengetahuan siswa atau mengetahui konsep manipulasi ruang, space creation, mekanika langkah, penentuan tumpuan line up dominan, dan pola taktik serang dasar give and go. Di sini siswa secara teoritis memahami bahwa lapangan basket memiliki luas yang terbatas dan akan terasa sangat sempit jika tim bertahan berkerumunan. Siswa diajarkan cara membuat ruang kosong dengan cara menyebar posisi, tidak berkumpul di satu titik, atau memancing pemain bertahan keluar dari area kunci. Yang kedua, keterampilan atau siswa mampu mengubah arah dribble secara taktis, merangkai operan cepat sambil memotong gerakan pertahanan, serta mengeksekusi layup saat dijaga ketat. Di sini siswa tidak hanya sekedar menggiring bola lurus ke depan, tetapi mereka mampu juga untuk mengubah arah giringan dengan cepat dan taktis menggunakan teknik perubahan arah seperti crossover atau mengubah tempo. Ini berguna untuk merespon pergerakan mendadak dari pemain bertahan yang mencoba menutup jalur mereka. Tahapnya yang kedua, lihat ini itu bukti penilaian.
menetapkan alat evaluasi performa autentik yang selaras dengan tujuan penguasaan taktis gerak. Kriteria evaluasi tugas kerja 3 on 3, ada ketetapan teknik gerak spesifik ada 35%, pengembangan strategi keputusan 35%, kerjasama tim dan penempatan posisi 15%, sportivitas dan kepatuhan aturan ada 15%. Baik, yang berikut ada integrasi, penilaian, dan justifikasi. Bukti tambahan order evidence. Itu observasi formatif guru. Lembar pengamatan berkala ketika siswa diberi tantangan, peningkatan intensitas, pola penjagaan pertahanan. Aspek ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh guru secara langsung dan berkelanjutan saat proses pembelajaran atau simulasi permainan berlangsung. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana siswa dapat beradaptasi ketika tingkat kesulitan permainan ditingkatkan. Dan guru tidak hanya melihat hasil akhir, menang atau kalah, melainkan prosesnya. Ketika intensitas penyerangan lawan ditingkatkan. Yang kedua itu adalah refleksi mandiri siswa. Lembar evaluasi tertulis pasca permainan self-assessment guna menganalisis keputusan strategi. Aspek ini mengalihkan peran penilaian kepada siswa, assessment as learning, setelah fisik mereka lelah berolahraga. Mereka diajak untuk duduk sejenak dan mengaktifkan kemampuan berpikir kritis melalui tulisan atau high order thinking skill. Taktik dalam olahraga, taktik ini sama pentingnya dengan fisik. Melalui refleksi ini, siswa belajar menyadari kenapa tadi pertahanan mereka kebobolan atau kenapa strategi penjagaan tertentu berhasil. Ini membantu mereka membangun kesadaran taktis. Yang berikut ada argumentasi logis dan justifikasi. Sama ada sistematis dan selaras. Fokus penilaian mencerminkan capaian pembelajaran murni, menilai kepantasan gerak dinamis dan kemampuan pengambilan keputusan taktis secara real. Capaian pembelajaran murni artinya asesmen atau penilaian yang dilakukan tidak keluar dari jalur esensi kompetensi yang ingin dicapai. Penilaian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur tanpa bias. Kedua ada asesmen berpusat pada murid, mendorong kesadaran metakognitif siswa agar mampu mengukur kapasitas diri di lapangan. Kesadaran metakognitif sederhana adalah berpikir tentang cara berpikir atau kemampuan siswa untuk memahami kemampuan dan kelemahan diri mereka sendiri. Siswa tidak hanya diposisikan sebagai objek yang dinilai oleh guru, melainkan dilibatkan aktif. Mereka diajak untuk melakukan refleksi
Misalnya apakah stamina saya sudah cukup, di mana posisi saya bisa berkontribusi paling maksimal, atau apa kekurangan teknik saya yang harus diperbaiki. Lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu rencana belajar, menetapkan langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan konstruktif atau Pareto. Langkah pembelajaran berdasarkan Pareto itu ada empat. Yang pertama, pendahuluan, eksplorasi, aplikasi, dan refleksi. Dan yang keempat adalah penutup. Yang pertama itu pendahuluan, penyampaian target kompetensi W, dan pemanasan permainan asik kucing tikus H, guna mengaktifkan gerak dasar. Eh, Penjelasannya di sini, permainan kucing tikus berfungsi sebagai penarik perhatian, hook, sekaligus memotivasi siswa secara fisik. Permainan ini bertujuan untuk mengaktifkan gerak dasar tubuh sebelum masuk ke latihan yang lebih berat. Yang kedua ada eksplorasi. Latihan drill, kombinasi, teknik dinamis guru memandu mekanika langkah-langkah, tumpuan, layup, kaki, dan tangan dominan. Menjelaskan guru secara spesifik, memandu mekanika atau teknik yang benar mengenai langkah tumpuan kaki dan koordinasi tengah dominan saat melakukan gerakan layup. Yang ketiga, aplikasi dan refleksi. Game modifikasi 3-on-2 dan 3-on-3, adaptif dipadu, jeda, analisis, strategi kelompok di pertengahan sesi R. Game memodifikasi 3-on-3 dan 3-on-2 dan 3-on-3, adaptif aktivitas. Pembelajaran disesuaikan melalui permainan modifikasi agar eh, sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dan memberikan tantangan yang pas. Di pertengahan sesi game, aktivitas dihentikan sejenak agar siswa dapat melahirkan kembali rating dan merefleksikan strategi kelompok mereka untuk memperbaiki permainan di paruh berikutnya. Yang keempat atau yang terakhir ada penutup. Sesi evaluasi mandiri siswa penyimpulan bersama keterkaitan gerak dan strategi O, dan pendinginan tubuh. Mengorganisasi pemahaman akhir bersama guru untuk mengunci konsep hubungan antara gerakan fisik dan strategi bermain. Dan menutup sesi olahraga secara fisik agar kondisi tubuh kembali rileks atau kembali dalam kondisi normal. Slide-nya yang berikut ada analisis dan argumentasi alur. Pertama ada scaffolding bertahap. Alur didesain berjenjang dari pemahaman mekanika gerak dasar terisolasi menuju dinamika taktis kelompok agar menjaga hak kenyamanan belajar siswa. Mekanika gerak dasar terisolasi ini adalah tahap awal di mana siswa belajar teknik secara mandiri tanpa gangguan lawan. Misalnya belajar langkah kaki layup secara berulang-ulang tanpa penjagaan. Tujuannya yaitu adalah agar otot dan memori motorik siswa terbentuk dengan benar
terlebih dahulu tanpa tekanan emosional atau fisik. Setelah gerak dasar dikuasai, tingkat kesulitan dinaikkan ke situasi nyata atau permainan kelompok seperti game modifikasi 3 on 3. Berikut adalah jeda metakognitif atau rating. Menghentikan game selama 5 menit di di pertengahan sesi memicu tim untuk merefleksi kelemahan taktik secara langsung dan merumuskan perbaikan secara mandiri. Metakognitif adalah kemampuan untuk memikirkan apa yang sedang dipikirkan atau menyadari proses berpikir dan strategi diri sendiri. Dan di sini fungsi menjeda 5 menit adalah agar guru yang terus-menerus memberikan instruksi untuk mengoreksi dari pinggir lapangan permainan sengaja dihentikan atau dijeda waktu. Ini memberikan ruang bagi siswa untuk bernapas sekaligus berpikir kritis secara langsung atau real time agar refleksi dan perbaikan saat jeda ini siswa dalam satu tim akan saling berdiskusi. Mengapa tadi sudah mencetak poin atau siapa yang menjaga lawan A? Proses ini melatih kemampuan problem solving atau pemecahan masalah. Kita akan lanjut ke slide yang berikut. Nah, sekian dari penjelasan materi saya atau presentasi saya mengenai tugas LPP. Di sini saya menyadari Bapak bahwa saya masih banyak kekurangan. Mohon bimbingan dari Bapak agar ke depan mungkin saya bisa melakukan lebih baik lagi, Bapak. Sekian dari saya, salam, terima kasih.